Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Jati Hutomo. Saat ini saya sedang bersama Bapak Haji Endang Masluh. Saya perwakilan dari komponen pemuda Desa Pusakasari akan menanyakan beberapa hal terkait pemilihan kepala desa periode 2022-2028. Selamat malam, Pak. Malam. Oke, Pak, saya izin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pilkada sekarang. Silakan. Yang akan saya tanyakan untuk pertama adalah apa yang Bapak inginkan untuk Desa Pusakasari ke depan? Baik, terima kasih. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya ini orang Pusakasari asli. Lahir di Urug, sekolah di Urug, dibesarkan juga di Urug, di Desa Pusakasari. Dan alhamdulillah sejak kecil saya di Pusakasari, sedang pemuda juga di Pusakasari, walaupun pada saat itu belum jadi desa. Dan alhamdulillah saya sering berkiprah di pemuda dusun Urug itu antara lain. Kemudian walaupun saya sempat berkelana keluar Desa Pusakasari beberapa tahun, tetapi tetap saya kembali ke Desa Pusakasari dan alhamdulillah saya sempat mendirikan MTS Mujahidin, mendirikan juga Madrasah Aliyah Mujahidin. Maksud saya kenapa saya ngomong demikian? Artinya kalau saya mengatakan saya mencintai Desa Pusakasari, ada buktinya. Kecintaan itulah barangkali yang akan mendasari apa yang ingin saya kemukakan. Sebab dari kecintaan itu akan melahirkan harapan. Nah, pertanyaan tadi kan, apa harapan saya Desa Pusakasari ke depan? Bahkan ya perlu saya katakan, saya pernah menjadi ketua BPD Desa Pusakasari pada saat Kepala Desanya Pak Agus Suparman. Harapan saya Desa Pusakasari tentu saja antara lain menjadi desa yang mandiri, desa yang masyarakatnya hidup sejahtera, baik di bidang ekonominya, kesehatannya, pendidikannya, pembangunan di dua aspek, pembangunan manusia dan pembangunan sarananya juga mengalami perkembangan yang baik. Tentu saja secara umum yang paling gampang itu Desa Pusakasari itu harus lebih maju dari sekarang di segala aspeknya. Dan tentu saja sebuah desa, kemajuan desa, kondisi Desa Pusakasari khususnya itu ya, sebagaimana sering diungkapkan oleh para ulama, ada 4 faktor. Satu, adanya pemimpin yang adil. Yang kedua, adanya ilmu dari para ulama. Kemudian sodakohnya atau harta para agniya dan doanya masyarakat secara umum. Nah, saya ingin menyoroti yang pertama. Sebab pada dasarnya ilmunya para ulama Desa Pusakasari itu boleh dikatakan kaya dengan itu. Kemudian para agnianya sudah jelas kita akui gitu kan, bagaimana para agnia di Desa Pusakasari kecintaannya membangun desa. Kemudian ya rakyatnya berdoa dan sebagainya tidak perlu dibahas. Tapi yang pertama itulah yang ingin saya betul-betul diharapkan Desa Pusakasari ke depan, punya pemimpin yang adil. Adil dalam segala konteksnya, adil yang berkepribadian, adil yang didasari dengan ilmu dan kecerdasan. Kaitannya dengan kepemimpinan inilah, dan yang namanya pemimpin di desa itu secara formal ya kepala desa. Itu saja barangkali. Oke, yang saya catat barusan, harapan Pak Haji sangat berisi sekali. Nah, tadi Pak Haji bilang pernah jadi ketua BPD, terus yang mendirikan sekolah. Yang saya tanyakan selanjutnya adalah kenapa Bapak sendiri tidak mencalonkan menjadi kepala desa? Pertanyaan ini bukan baru kali ini saya dengar. Banyak ataupun katakanlah ada beberapa orang baik tokoh masyarakat yang menanyakan. Bahkan sejak beberapa bulan yang lalu, sebelum adanya pendaftaran pun sudah ada beberapa komponen yang menanyakan. Entah saya tak tahu apakah mengharap atau tidak, tapi pada menanyakan baik gurauan maupun serius. Yang paling banyak sih gurauan. Ada beberapa pemuda di Babakan sendiri misalkan ada yang sudah mengatakan, "Tak, yo cenah calon kowo." Saya hanya senyum. Nah, kenapa umpamanya kalau tadi berharap begitu? Kan mungkin ada orang bisa bertanya, kalau berharap begitu kenapa tidak ente aja yang maju? Barangkali beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, saya mempertimbangkan usia. Usia saya sudah 62 tahun, saya sudah pensiun. Cek paribasana pangnaku pamarentah titah pensiun gak titah istirahat. Sedangkan seorang kepala desa itu harus samakta, harus siap baik fisik maupun segalanya. Bayangkan misalkan
tengah malam hujan besar ada masyarakat yang musibah, kepala desa wajib datang. Dengan posisi kondisi fisik saya sudah begini, katakan pakai mobil jalannya umpamanya jalan satapak, pakai motor hujanan geus teu kuat, maka pada saat itu dilema. Teu datang teu nyampurkeun kumaha da kewajiban kepala desa. Hari datang awak saki ayana. Jadi satu, saya pertimbangkan usia. Yang kedua, ikut membangun desa itu bagi saya secara pribadi tidak perlu jadi kepala desa. Kalaupun pemanya nanti saya punya pemikiran, punya sumbangsih apa, kan salah satunya tadi salah satu unsur pemikiran dari yang punya pengetahuan umpamanya. Kalaupun saya harta enggak punya, mungkin punya beberapa pemikiran atau katakanlah saya punya pengalaman di berbagai organisasi, kan bisa saya sumbangkan kepada kepala desa. Asal kepala desanya mau enggak bermusyawarah. Untuk sementara kenapa saya tidak nyalonkan saja, itu barangkali yang paling utama saya mempertimbangkan fisik. Dan yang ketiga, sekarang sudah saatnya pemimpin itu yang muda, bukan yang sudah tua. Yang tua mah katakanlah ngasih, mengayomi dari belakang, mengawasi, memberikan nasihat, memberikan dukungan. Kalau yang majunya yang muda aja, ngapain yang sudah tua? Itu barangkali. Oke, nah ya buat yang penasaran kenapa Pak Haji tidak mencalonkan, mungkin seperti itu jawabannya. Nah, kalau boleh saya tahu siapa Pak yang Bapak dukung untuk sekarang gitu? Oke, jadi kalau bertanya siapa yang didukung dan bertanyanya hari ini, mungkin jawabannya sudah banyak tersebar. Kenapa? Sudah banyak yang tahu. Bahkan saya memimpin sendiri, ya kan, tim relawan yang membantu perjuangan Saudara Rizky Nur Aji Jaya Permana. Kenapa Bapak memilih Pak Rizky? Oke. Ini mungkin agak sedikit panjang ceritanya ya. Siap. Agak sedikit panjang. Pertama kita tahulah, semua masyarakat Desa Kusaraya tahu bahwa pada 2016 ada 3 calon, yaitu Pak Nanang Suryaden sendiri, Pak Rizky dan Pak Yoyo dari Lengkong. Dan kebetulan pada saat itu saya adalah panitia bagian pemilihan dan perhitungan suara. 2016 3 orang itulah. Terus terang, pada 2016 saya lebih percaya Pak Nanang. Walaupun saya tidak menyatakan dukungan sebenarnya karena saya panitia. Saya selalu berupaya profesional. Ketika saya panitia, maka tidak boleh saya untuk memperlihatkan dukungan. Walaupun dalam hati pada saat itu saya lebih condong ke Pak Nanang. Tapi saat itu kan nggak boleh saya memperlihatkan. Ke istri saja nggak boleh ajak karena saya panitia, nggak boleh panitia ikut kampanye. Kemudian jauh sebelum ada pendaftaran, beberapa kali saya ketemu Pak Rizky. Di sanalah saya sering ngobrol, termasuk ya mungkin secara kasar mah ngetes lah. Dia bilang insya Allah akan nyalon lagi. Saya banyak berdialog, banyak berdiskusi, banyak tentang apa yang Anda inginkan dengan Desa Pusakasari. Apa yang Anda programkan, bagaimana pemikiran-pemikiran dan dari sebagainya. Saya ini boleh katakan melihat orang itu ya pertama dari pemikirannya. Kenapa? Sebab perbuatan sadar selalu diawali dengan pemikiran, kecuali mimpi, kecuali gunam. Jadi nungarana pagawean jelema mah lahir tina pikiranana, tempo heula pikiranana. Nah, sering berdialog dan alhamdulillah Rizky sendiri sering datang ke rumah untuk berdialog itu jauh sebelum pendaftaran. Nah, saya biasanya menilai orang itu dari pemikirannya. Ternyata ini waktu yang relatif singkat, tidak mungkin saya menguraikan semuanya. Hanya simpulannya dari berbagai pemikirannya saya menjadi paham bahwa ini orang bagus. Ini patut saya dukung. Dan itu saya bukan hanya mendengarkan tapi berdialog. Jika dia katakanlah kurang pas dengan pikiran, saya kejar alasan-alasan dia, argumentasi dia itu sangat rasional dan pas sama dengan apa yang saya pikirkan, sama dengan apa yang menurut saya itu bagus untuk Desa Pusakasari. Jadi satu, kenapa saya mendukung atau katakanlah cenderung kepada calon nomor 1 Pak Rizky Nur Aji Jaya Permana, karena saya sudah geus nyokelan pikiranana, geus nyokelan otakna. Kemudian yang kedua, kalau saya menilai seseorang itu tidak hanya menanyakan apa yang akan kau kerjakan besok, tapi juga saya melihat, bukan menanyakan. Apalagi ini calon pemimpin. Jadi kalau calon pemimpin umpamanya bilang saya akan begini, saya akan begini, saya akan lihat juga ari kamarina gawe naon dia. Artinya sebelum dia jadi pemimpin itu, apa yang sering dia lakukan paling tidak untuk diri dan keluarganya. Adakah kreativitasnya? Adakah inovasinya? Nah, saya melihat Rizky, satu dari secara pribadinya, dia tidak mengemis pekerjaan. Kan dia sarjana. Dia saya bisa saja kan melamar kali itu kan dia. Ternyata dia enggak. Dia malah membangun
katakanlah usaha. Nah, walaupun itu bukan untuk desa kan, tapi dia untuk dirinya, untuk keluarganya. Dan saya lihat gitu kan, apa yang dilakukan cukup kreatif, berkembang dan manajemennya bagus. Kayak ini. Jadi jangan sampai jago deh. Tiba-tiba orang mau katakan saya akan memanage desa begini. Sementara saya melihat ke belakangnya untuk usaha dianya sendiri manajemennya acak-acakan. Ngapain? Dajjal mama mau ujug-ujug jadi bisa, mau ujug-ujug berubah. Lihat dulu belakangnya. Nah, misalkan di pertanian gitu kan, bibit-bibit dan sebagainya. Walaupun saya bukan petani dan saya tidak pernah membeli bibit, tapi saya melihat itu kan. Yang kedua, apakah dia suka, peduli terhadap masyarakat? Saya tanya-tanya, oh ternyata ada orang yang sakit, dia miskin, rezeki mampu mengupayakan KIS pokoknya. Padahal dia bukan siapa-siapa, bukan RT, bukan RW, bukan lurah, bukan kepala desa, tapi sudah peduli. Ini juga jejak. Oh, berarti dia mampu, punya jaringan. Kemudian saya tanya-tanya, umpamanya bagaimana pergaulan dia ke atas. Katakanlah di yang lebih luas kabupaten dan sebagainya. Alhamdulillah, dia pendamping PKH, dia kenal. Jaringannya lumayan. Jadi dari sana saja kelihatan bahwa secara pribadi dirinya punya bekal manajemen, punya bekal kreativitas, punya bekal inovasi. Yang diharapkan itu nanti ketika tiba-tiba dia ingin karena jadi kepala desa dan akan memanage desa pusaka, udah ada jejaknya ya. Oh iya, tidak ujug-ujug yang tadinya umpamanya tidak ada apa-apa kemudian janji untuk jadi kepala desa akan begini umpamanya. Nah, itu saya nggak mau. Yang selanjutnya tadi dari sisi usia, walaupun mungkin mengatakan budak kene, bagi saya usia begitu tidak budak kene. Yang tadi yang saya katakan kenapa saya tidak jalan kepala desa, saya ingin justru yang muda yang tampil. Walaupun yang muda itu mungkin perlu asuhan dari orang tua, tapi dilihat dari kemudaannya itulah. Dan mudah-mudahan saja dia sebagai orang muda, dia mempunyai jiwa mempercayai yang tua, mengajak yang muda dan mengayomi yang lebih muda. Salah satu ciri bahwa walaupun dia pemuda, tidak asa aing muda. Salah satu cirinya apa? Dia sering datang ke saya dan dia menganggap saya orang tua yang patut dimintai saran dan sebagainya. Itu calon pemimpin yang bagus daripada pemimpin pemanya yang kepada yang tua nggak pernah minta saran dan lain sebagainya. Itu kan berarti sombong. Nah, itu antara lain mungkin ya tidak terlalu panjang lebar lah itu. Karena jadi satu melihat pemikiran ke depan untuk Desa Pusakasari, termasuk yang kemudian sekarang dia tulis sebagai visi misi. Itu sebelum tertulisnya visi misi itu saya sudah tahu dari berbagai obrolan yang sempat saya pancing, saya tanya, saya berdialog dan sekarang terumuskan dengan baik di visi misinya. Misalkan memetakan berbagai potensi sebelum melakukan pembangunan. Saya sebagai orang yang rasional itu sangat-sangat bagus. Karena bagaimana orang bisa membuat program kalau datasanya nggak ada, petanya nggak punya. Termasuk umpamanya harus saya lihat di visinya memajukan BUMDes sebagai pengayom ekonomi masyarakat, bukan sebagai pesaing ekonomi masyarakat. Itu yang jadi pemikiran saya. Itu antara lain mungkin lah. Masih ada lagi silahkan kalau ada lagi yang ingin tanyakan. Terakhir ini, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Desa Pusakasari? Oke, untuk masyarakat Desa Pusakasari dalam menghadapi Pilkades 27 Maret, hari Ahad yang akan datang, pertama, sukseskan pemilihan kepala desa. Suksesnya kepilihan kepala desa itu, satu, ditandai dengan banyaknya yang menyalurkan suaranya ke TPS. Oleh karena itu, mari kita sukseskan berduyun-duyun datang ke TPS masing-masing pada waktunya. Yang kedua, apalagi sekarang masa kampanye, pilihan boleh berbeda, pikiran boleh berbeda, tapi perbedaan itu tidak dijadikan ladang permusuhan. Semua pihak mari kita berjalan dengan santun. Kalaupun pihak pendukung nomor 1, pihak pendukung nomor 2, wajarlah mengkampanyekan dan sebagainya. Tapi tidak saling bermusuhan, tidak ada kampanye hitam, tidak saling menjelekan, apalagi ada intimidasi dan lain sebagainya, pemaksaan, pengancaman, itu sama sekali tidak ada. Yang terakhir, mari kita sama-sama membangun Desa Pusakasari dengan memilih pemimpin yang kiranya akan lebih bagus, akan lebih mengedepankan kepentingan Desa Pusakasari. Dan bagi saya itu adalah Rizky Idul Aziz Jayapermana yang pantas untuk kepala desa yang akan datang. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Dan terima kasih juga sudah bersedia diwawancara sama saya. Sama-sama. Oke. Nah, jadi begitu beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Haji Endang Masluh. Oke, saya Mas Yeti Hutomo, Pusakasari Ngadaun Ngora. Pusakasari, pusaka urang sadaya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.